Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui, yaitu kita akan membahas tentang 5 museum sejarah Islam terbesar di dunia, yang pastinya ketika kalian melancong atau berwisata nih, maka akan banyak ilmu yang didapatkan tentang masa lalu, terutama masalah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kami membahas di mana saja dari 5 museum sejarah Islam terbesar di dunia tersebut, maka kami ingatkan kepada sahabat semua nih untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial supaya channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan semoga saja atas dukungan kalian, channel ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Bicara tentang museum sahabat, pastinya sangat identik dengan wisata. Bila museum yang kalian kunjungi adalah museum tentang sejarah Islam, artinya kalian sudah berwisata religi. Nah, sebelum kami membahas tentang 5 tempat museum terbesar di dunia terkait sejarah Islam, maka mari kita bahas tentang wisata terlebih dahulu sahabat. Kata wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak, akan tetapi di dalam dunia Islam, terutama di dalam istilah yang dikenal sekarang, lebih dikhususkan pada sebagian makna, yaitu yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan sesuatu atau semisal itu, bukan untuk mengais rezeki, bekerja, dan juga menetap. Dan hal ini tertuang di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit halaman 469. Selanjutnya, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, apa sih tentang pengertian wisata di dalam Islam? Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Tadi dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya, atau istilahnya zuhud dalam dunianya. Selanjutnya, Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan makna wisata. Nah sahabat, diriwayatkan di dalam salah satu keterangan nih, yaitu keterangan Ibnu Hani dari Ahmad bin Hambal. Beliau ditanya tentang seseorang yang bepergian atau bermukim di suatu kota, mana yang lebih kalian sukai? Beliau menjawab, wisata tidak ada sedikit pun dalam Islam, tidak juga perilaku para nabi dan orang-orang solih. Talbis Iblis 340. Rojab mengomentari perkataan Imam Ahmad dengan mengatakan, wisata dengan pemahaman ini telah dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal suka beribadah dan bersungguh-sungguh tanpa didasari ilmu. Di antara mereka ada yang kembali ketika mengetahui hal tersebut. Fathul Bari, karangan Ibnu Rojab, juz 1 halaman 56. Nah, selanjutnya Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Misalnya saja wisata ke salah satu tempat yang akan kami sebutkan di video kali ini, yaitu museum Islam terbesar di dunia, mana ini bisa mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama. Salah satunya adalah ibadah haji sahabat. Dan bukan hanya itu saja, di dalam sejumlah keterangan nih, salah satunya hadis riwayat Imam Abu Dawud, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Inna siyahata ummati al-jihadu fisabilillah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, nomor hadis 2641. Salah satu dalil Al-Quran yang paling terkenal untuk masalah wisata ini, terutama recommendednya wisata religi sahabat, seperti kalian berkunjung nantinya ke salah satu dari 5 tempat wisata religi, museum religi terbesar di dunia, yaitu surah Al-An'am ayat 11. Qul siru fil ardi tsumma unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Al-An'am. Nah, itu penjelasan sedikit sahabat tentang masalah wisata. Nah, kita masuk dalam pembahasan yaitu 5 museum sejarah Islam terbesar di dunia. Di dalam sejarah penyebaran agama Islam tertata mulai dari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, sehingga dilanjutkan oleh 4 Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nah, catatan sejarah tersebut terabadikan di sejumlah museum sejarah di berbagai penjuru dunia. Ada beberapa museum sejarah Islam yang terbesar dan termegah di dunia. Bangunannya yang sangat ikonik dan unik dan juga mempunyai ciri khas, juga menjadi destinasi wisata religi yang sangat menarik untuk kalian kunjungi. Lalu di mana saja? Maka berikut adalah 5 museum sejarah Islam yang sangat populer di dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2025 versi dunia muslim. Pertama, Museum of Islamic Art di Kairo. Nah, untuk museum yang pertama ini berada di kota Kairo, sahabat, tepatnya di ibu kota Mesir. Dianggap sebagai museum yang mempunyai koleksi sejarah peradaban Islam terlengkap di dunia. Museum ini diketahui didirikan pada tahun 1903 dan direnovasi selama 8 tahun sejak dari tahun 2003 silam. Museum of Islamic Art Kairo menjadi magnet bagi wisatawan muslim yang datang dari penjuru dunia termasuk dari Indonesia pastinya. Nah, diketahui apabila di dalam museum ini terdapat apa saja nih, yaitu diantaranya 2.500 artefak dari 12.000 objek museum yang tertata rapi dalam 25 galeri. Sejarahnya, dahulu Museum of Islamic Art Kairo pertama kali didirikan di Masjid Fatimud Al-Hakim, tepatnya pada tahun 1884. Namun, karena keterbatasan tempat, akhirnya seluruh koleksi museum dipindahkan ke lokasi sekarang tahun 1903. Koleksinya pun sangat bervariasi, sahabat. Ada yang berasal dari lokasi penggalian, situs bersejarah, sampai hadiah. Jenisnya pun beragam dari keramik, tekstil, besi, hingga ukiran kayu dan artefak batu yang menceritakan kebudayaan Mesir dari abad ke-7 sampai abad ke-19. Koleksinya juga mencakup manuskrip langka Al-Quran, panjang tekstil, keramik, sampai logam. Selanjutnya di urutan kedua, sahabat, dari 5 museum sejarah Islam terbesar di dunia ada Prophet Muhammad Museum di Amman. Museum ini berada di Yordania, sahabat, tepatnya di komplek Masjid Raja Hussein, Taman Umum Al-Husain di kota Amman. Dibuka untuk umum pada tanggal 15 Mei 2012 silam. Sesuai dengan namanya, sahabat, museum ini menyimpan beberapa barang pribadi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk salah satunya sehelai rambut dari janggutnya Rasulullah dan sepucuk surat kepada Kaisar Bizantium yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Bangunan museum ini apabila kita lihat nih, sahabat, lebih mirip seperti bangunan masjid yang ada di kawasan Timur Tengah dengan segala kelengkapannya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Museum sejarah ini banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, terutama bagi yang jemaah haji. Nah, itu adalah di urutan kedua, sahabat, Museum Prophet Muhammad Museum. Selanjutnya di urutan ketiga, Museum of Mekah di Arab Saudi. Museum ini dikenal sebagai Museum Haramain. Museum ini dibangun oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang juga dikenal dengan The Exhibition of the Holy Mosque Architecture dan terletak di perbukitan Jaud, Mekah. Museum ini, sahabat, kalian bisa mempelajari seluk-beluk dan sejarah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, termasuk nih koleksi terbarunya yaitu maket masa depan bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diketahui di Masjid Haramain, di Museum Haramain maksud kami, jamaah bisa explore menggali sejarah dan kecanggihan arsitektur di 2 masjid suci tersebut. Museum Haramain dapat diistilahkan berarti 2 masjid suci. Museum of Mekah di Arab Saudi menyimpan koleksi berupa berbagai lukisan dan berbagai foto arkeologi penting, prasasti batu kuno, cetak biru rancangan istana, dan rute ziarah haji. Tidak hanya itu, sahabat, museum ini pun menampilkan informasi terkait formasi geologi di tanah Arab, pemukiman manusia awal, revolusi naskah kaligrafi, juga karya seni seperti koin, keramik, dan juga perhiasan. Louvre di Abu Dhabi. Selanjutnya di urutan keempat ada Museum Louvre di Abu Dhabi. Museum Louvre
menjadi salah satu museum terunik di dunia dengan desain eksterior menyerupai piring terbang sebagai representasi karya-karya di dalam museum. Jean Nouvel adalah sosok arsitek di balik museum yang oleh New York Times dijuluki Galaksi Arab karena saking megah dan lengkapnya. Terletak di kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, museum ini diresmikan pada tanggal 8 November 2017 silam. Museum ini merupakan bagian dari sebuah perjanjian 30 tahun antara kota Abu Dhabi dan pemerintahan Prancis. Lokasinya terletak di distrik budaya Pulau Saadiyat, luasnya 24.000 meter persegi dengan 8.000 meter persegi. Koleksi dalam museum meliputi karya seni campuran modernitas dan kuno. Karya seni dari seluruh dunia ditampilkan di museum dengan fokus khusus terletak pada menjembatani kesenjangan antara seni timur dan juga barat. Museum Louvre di Paris. Selanjutnya di urutan yang terakhir sahabat, ada Museum Louvre Paris. Museum Louvre terletak di Rive Droit Seine, arrondissement pertama di Paris, Prancis. Hampir 35.000 benda dari zaman prasejarah sampai abad ke-19 dipamerkan di area seluas 60.000 meter persegi. Namun, tidak hanya menyimpan koleksi mahal dari para seniman Eropa saja, koleksi seni Islam di museum ini terpampang dalam galeri khusus yang dibuat pada tahun 1905. Benda-benda di galeri khusus ini berasal dari koleksi kerajaan seperti mangkuk logam hias dari abad ke-14 di Suriah sampai mangkuk giok milik Louis IV di era Ottoman. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 5 museum sejarah Islam terbesar di dunia. Semoga saja nih kalian diberikan rezeki atau kita semua supaya bisa berwisata religi ke salah satu museum tersebut untuk mengenang jasa-jasa pahlawan Islam, terutama Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.